Pernah ngerasa kamu tuh lelahnya banget banget banget? Kayak bangun tidur aja kamu lelah. Mau tidur seberapa banyak juga kamu tetap lelah. Terus kalau tidur antara susah banget atau kebanyakan banget. Dan kamu gampang nih kepancing emosinya. Kalau iya, ini tuh merupakan tanda-tanda burnout. Maksudnya jenuh gitu Mbak M? No, no, no. Burnout itu lebih dari sekedar jenuh. Banyak orang yang sering salah kaprah nyebut jenuh itu sebagai burnout dan burnout sebagai jenuh. Padahal, dua-duanya tuh beda banget. Meskipun sama-sama nih kerasa capeknya. Jenuh itu capek yang lebih bikin kemales, bosen, dan pengen kabur sebentar dari kerjaan kita dan cari pelarian lah ya. Biasanya tuh muncul kalau kerjaan kita tuh berasa kayak monoton. Itu aja dan kurang tantangannya. Pas kita lagi jenuh, kalau kita alihkan ke hal yang kita sukai nih biasanya, nanti semangatnya bisa balik lagi. Makanya, kalau kita jenuh, kita masih bisa ngerasa excited sama hal yang lain. Kalau burnout, nah ini beda case. Burnout itu capek yang udah sampai ke badan, mental, sama emosional kamu. Gak cuman kepala jadi pusing banget karena banyak beban yang lagi dipikirin, tapi biasanya kita bisa jadi sinis, gampang emosian, dan gampang tersinggung. Padahal tuh halnya kecil-kecil aja kesinggungnya gitu. Burnout tuh bikin kita ngerasa hampa, ngerasa hasil kerja kita tuh nggak ada maknanya, yang akhirnya bikin kita tuh berasa nggak puas dan juga ya bersalah sama diri sendiri. Intinya tuh kayak kita tuh merasa lagi kehilangan arah lah. That's why kalau burnout, mau kita full juga nih pas lagi weekend istirahat atau ambil cuti buat healing, rasanya tetap aja stres dan juga capek banget, baik itu physically maupun mentally. Soalnya akar masalahnya bukan karena kita bosen, tapi kita lelah akan beban dan juga ekspektasi berlebih yang kita tanggung dan tahan-tahan sekian lamanya. Nah, coba deh, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, kamu coba tanya-tanya ke diri kamu. Yang kamu rasain tuh jenuh atau burnout? Soalnya penanganannya berbeda nih guys. Dan kali ini Mbak M bakal spesifik ngajak buat ngebahas cara realistis ngadepin burnout. Yang pertama, turunin standar buat diri kamu sendiri buat sementara waktu. Ini hal pertama yang harus kamu lakuin. Bukan berarti kamu kerja jadi asal-asalan ya, bukan. Tapi kamu perlu sadar kalau pas lagi burnout, kondisi kamu tuh nggak ideal. Burnout sendiri itu terjadi karena kita sering memikul beban dan ekspektasi yang tinggi. Awalnya mungkin kita masih sanggup nih ngejalaninnya. Tapi lama-kelamaan, beban itu bakal menumpuk. Ekspektasinya naik. Dan akhirnya kita jadi overwhelmed. Standar yang tadinya masih sesuai dengan kapasitas kita, pelan-pelan ikut naik seiring dengan beban dan ekspektasi yang makin tinggi. Tapi mental dan energi kita tuh mulai menurun. Nah, di sini tubuh dan pikiran kita tuh dipaksa buat kerja terus dalam kondisi yang perlahan-perlahan tuh mulai jadi nggak seimbang. Makanya, standarnya perlu diturunin terlebih dahulu. Bukan berarti kerja jadi asal-asalan ya, tapi lebih ke ngubah fokusnya dari semula harus maksimal dan perfect. Jadi cukup kerjain yang wajib dan paling penting dulu. Pilih prioritasnya. Kerjakan secukupnya, abis itu ambil waktu rehat sementara buat istirahatin badan sama pikiran kamu. Gak semua hal harus sempurna, apalagi detail kecil yang sebenarnya gak terlalu kelihatan. Ini penting supaya tekanan mental kamu bisa turun, dan tubuh kamu punya waktu buat pulih tanpa terus ditambah beban yang baru. Yang kedua, ambil waktu buat istirahat, jangan maksa terus buat kerja. Burnout itu tuh nggak terjadi secara mendadak, tapi pelan-pelan. Ketika lelah-lelah kecil terus menumpuk tanpa diberikan perhatian khusus dan akhirnya menjadi sangat besar. Faktanya, kebanyakan orang burnout karena mereka terlalu sering mengabaikan yang namanya capek. Padahal, capek itu sinyal dari badan yang minta kita buat istirahat bentar. Tapi kita sering maksa diri buat lanjut dengan alasan, nanti dulu deh, tanggung nih, tinggal dikit lagi. Yang lain bisa kok, masa gue enggak? Nah, ini yang bikin tanpa sadar, diri kita tuh jadi tertekan. Padahal ya, daya tahan fisik, mental, dan emosional tiap orang itu berbeda-beda. Istirahat yang dimaksud tuh nggak harus dengan cuti panjang atau healing mahal. Tapi kamu tahu kapan harus istirahat di waktu yang tepat. Misalnya, kalau jam kerja udah kelar, yaudah stop kerja. Jangan maksa lembur atau kepala kamu udah ngebul nih ya. Kamu masih bosan kerja. Apalagi kalau sebenarnya tuh kamu lagi nggak dituntut buat lembur. Terus, kamu juga jangan pakai waktu istirahat kamu buat hal-hal yang bisa bikin pikiran dan emosi kamu makin capek. Misalnya nge-scrolling konten yang bikin tensi kamu makin naik ya. Soalnya pas burnout, gak cuma badan kamu yang capek, tapi pikiran sama mental kamu juga.
So, jaga ya. Jangan ditambah lagi bebannya. Yang ketiga, komunikasikan kondisi kamu. Jangan dipendam sendirian. Terutama kalau kamu merasa capek yang udah kamu rasain tuh bukan capek yang wajar. Selain karena bebannya nambah, burnout tuh bisa jadi makin parah kalau kamu nahan semuanya sendiri. Akibatnya, kamu bakal merasa sendirian dan lama-lama kehilangan kontrol. Orang yang bisa kamu kasih tahu kondisi kamu bisa dari orang-orang yang berkepentingan kayak atasan dan rekan kerja, atau orang-orang yang kamu percaya kayak support system kamu. Ingat, nggak ada salahnya cerita ke mereka. Tapi kamu harus benar-benar cari orang yang tepat, dan nggak ngebandingin diri kamu sama kondisi mereka. Yang ada, kamu akan malah tambah capek. Cari orang yang seenggaknya mau dengerin keluh kesah kamu, jadinya ada sedikit beban yang bisa terangkat dari bahu kamu. Tapi, komunikasi juga jangan cuma bilang, ah aku capek. Kamu tuh harus ngejelasin apa yang kamu rasain dan dampaknya ke kamu seperti apa. Dengan begini, selain bikin mereka lebih gampang memahami keadaan kamu juga bakal dapat kesempatan buat dibantu dan ya syukur-syukur dikasih ruang buat napas. Ya, who knows kan? Atasan atau rekan kerja kamu tuh bisa bantu atur ulang beban kerja kamu. Karena pada akhirnya, mereka tuh mau hasil kerja kamu tuh optimal, ya kan? Dengan begini ya secara nggak langsung, kamu pun juga sedang memperkecil kemungkinan burnout yang semakin sulit untuk diatasi. Keempat, negosiasi jika ada tambahan beban yang melebihi kapasitas kamu. Ini terutama buat kamu yang burnout karena terbiasa selalu bilang iya ke setiap tanggung jawab yang datang. Eits, bukan berarti kamu nolak-nolakin kerjaan nih. Bisa berabe dong kalau misalnya nolakin kerjaan. Kamu bakal tetap jadi karyawan yang bertanggung jawab dan profesional. Tapi dengan sadar akan kapasitas yang kamu punya saat itu. So, sebelum kamu yakin tugas yang baru, coba cek kondisi kamu. Kamu lagi pegang tugas apa? Deadline-nya kapan? Mana yang sifatnya urgent? Dan mana yang masih bisa diatur? Dengan memahami batas tugas sama kapasitas kamu bisa nilai nih, apakah tugas baru itu realistis untuk kamu kerjakan sesuai dengan deadline yang diminta? Atau, kamu perlu nego ulang di deadline-nya? Kalau memang perlu dinego, sampaikan alasannya secara jelas dan profesional. Jelasin beban kerja yang kamu punya sekarang, jadi mereka juga bakal paham nih kenapanya. Yang jujur nih, kebiasaan ini juga kamu harus terapin after melalui masa burnout kamu. Supaya kamu tuh mencegah mengalami hal yang sama lagi ke depannya. Yang last but not least, yang kelima, ambil keputusan yang memprioritaskan kesehatan mentalmu. Kalau standar udah diturunin standarnya, istirahat dari waktu yang tepat, komunikasiin kondisi kamu sama negosiasiin sama orang kantor, udah juga nih. Tapi masih nggak works. Coba renungin, kenapa sih kamu bisa burnout? Apa ini cuma fase sementara? Atau emang sistem dan lingkungan kerja kamu yang terus-menerus tanpa ngasih kamu waktu rehat? Kalau ternyata masalahnya itu di yang kedua, berarti burnout kamu terjadi bukan karena kamu. So stop nyalain diri kamu sendiri, dan pikirin langkah realistis buat kamu menjaga energi dan kesehatan mental kamu. In the end, diri kamu yang paling penting. Kamu bisa coba diskusi serius sama atasan kamu, atau minta pindah jalur karir atau juga departemen nih kalau memungkinkan. Tapi, kalau emang dirasa berat banget, ya semua cara udah kamu coba tapi tetap mentok, kamu mungkin bisa pertimbangin buat resign dan cari tempat lain. Tapi kalau juga nih kamu milih resign, pastiin keputusan kamu matang. Karena ini benar-benar last option jika burnout kamu tuh nggak ujung reda dan sulit diatasi. Pertimbangkan juga konsekuensinya. Misalnya butuh waktu buat dapat kerjaan baru dan kamu butuh pemasukan yang cukup untuk beberapa waktu. Yang penting, keputusan ini tuh fokus ke jaga nih ya, supaya energi, badan, dan mental kamu tuh pulih dulu. So, pas nanti kamu balik kerja lagi, kamu bisa balik produktif, profesional, dan ngejalanin semuanya tanpa beban berat yang rasanya melekat ke diri kamu. Oke, so kamu udah tahu nih cara ngatasin burnout. Kira-kira kamu tahu gak sih cara lain apa lagi buat ngatasin burnout? Kalau ada, share jawaban kamu di kolom komentar ya. Atau kalau kamu ada request buat Mbak Em buat topik tertentu, share juga di komentar ya. Atau kamu juga bisa reach out Mbak Em di sosmed Mbak Em yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak Em dan Michi, pamit dulu. See you di video Small Piece Wisdom Please selanjutnya. Bye-bye!